Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyono, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pamekasan, BPD SDN nomor 1 Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dengan fasilitator Ibu Munafiah dan pengajar praktek Ibu Hajat Aisyah. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik sesuai dengan tugas modul 2.3. Kali ini saya akan ditemani oleh teman guru saya, yaitu Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Baik. Kebetulan saya ditugaskan untuk melakukan supervisi kepada Bapak. Tapi sebelum kita melakukan supervisi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk saling berbagi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong, materi apa yang akan Bapak sampaikan nanti saat saya melakukan supervisi, Pak? Materi yang akan saya sampaikan nanti adalah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, yaitu pada mata pelajaran IPAS. Terus akan dilaksanakan di kelas berapa? Akan dilaksanakan di kelas 5. Nah, terus apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Tujuan yang ingin saya capai adalah siswa dapat mengidentifikasi perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan kolonial dan imperialisme. Nah, terus rencananya langkah pembelajarannya nanti akan seperti apa? Adapun rencana yang akan saya laksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar, yang pertama yaitu membuka pelajaran, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar yang saya buat. Selanjutnya, saya juga akan menggunakan metode seperti diskusi dan kerja kelompok. Selanjutnya, saya juga akan mengelola kelas dengan pembelajaran diferensiasi, serta melaksanakan budaya positif, serta belajar berkolaborasi dan menghargai pendapat teman, dan saya juga akan menggunakan media pembelajaran seperti laptop, LCD, proyektor, LKPD, dan juga sumber ajar seperti buku siswa. Bagus sekali langkah pembelajarannya, mulai dari strategi, terus pemilihan media pembelajarannya sangat menarik. Dalam proses pembelajaran nanti, kadang kita kan pasti menemui kendala atau hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Nah, kira-kira kendala apa yang mungkin akan muncul nanti, Pak, di proses pembelajaran? Nah, biasanya kendala yang sering muncul pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, biasanya itu ada sebagian siswa yang susah diatur serta kurang fokus terhadap pembelajaran. Serta kadang-kadang ada sebagian siswa yang suka berbicara sendiri. Ini kadang-kadang kendala yang sering kita hadapi pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Oh, jadi kendala yang biasa dihadapi siswa yang susah diatur, terus kurang fokus dalam pembelajaran, gitu ya, Pak ya? Ya. Nah, terus solusi apa yang mungkin dipersiapkan seandainya kendala itu muncul, Pak, atau terjadi? Nah, karena saya ini sebagai pendidik, maka tentunya saya akan senantiasa mengingatkan siswa. Bagaimanapun kondisi siswa, tugas kita tetaplah mengajar dan mendidik siswa supaya menjadi lebih baik. Terus baik, sekarang saya akan menanyakan komitmen Bapak dalam ini tanggung jawab, Pak. Dalam pembelajaran yang sesuai dengan apa yang telah Bapak rencanakan
saya akan melakukan pembelajaran dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam RPP atau modul ajar yang saya buat. Mulai dari saya harus menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk kegiatan supervisi kita besok ini Pak? Nah, harapan saya adalah semoga semua yang telah saya rencanakan terlaksana dengan baik. Kita semua diberi kesehatan supaya dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan baik. Baik, harapan saya juga semoga semuanya ini berjalan sesuai dengan rencana Bapak. Terima kasih atas waktunya dan semoga percakapan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, cukup sekian video percakapan praktisi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau tanya siapa yang tidak masuk pada hari ini? Kenapa Eja hari ini tidak masuk anak-anak? Sudah berapa hari? Mudah-mudahan Eja cepat memberi kesembuhan dan kesehatan, sehingga Eja bisa berkumpul dan bisa mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Materi ini terdapat dalam pelajaran atau mata pelajaran IPAS, di mana kita ketahui
bahwa bangsa kita ini mengalami penjajahan yang sangat lama. Bukan hanya 1, 2, 10, 20 tahun. Yaitu berapa lama rakyat Indonesia ini mengalami penjajahan? Yaitu kurang lebih 3,5 abad. Atau kurang lebih 350 tahun. 350 tahun ini merupakan waktu yang sangat lama. Bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan pada saat itu? Dan mengapa rakyat Indonesia ini melakukan perlawanan terhadap penjajah? Kalian ini harus tahu. Nah, pada saat penjajahan, banyak sekali tokoh-tokoh pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di seluruh wilayah Indonesia pada saat itu atau pada masa penjajahan, yaitu melakukan perlawanan. Meskipun perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada saat itu tidak terorganisasi. Karena pada saat itu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ini masih bersifat berdaerah. Sehingga apa? Sehingga perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada saat itu selalu mengalami kegagalan. Dan bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada masa itu? Keadaannya itu adalah sangat menderita. Penderitaan itu dialami baik secara lahir maupun batin. Tersiksa keadaannya rakyat Indonesia itu. Nah, dari sekian tokoh pejuang atau pemimpin perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah, di antaranya yaitu yang terdapat pada gambar ini. Jadi, baik itu laki-laki maupun perempuan pada masa penjajahan ini melakukan perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu adalah merebut kemerdekaan, ya. Lalu yang kedua yaitu mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, seperti yang dilakukan oleh tokoh ini. Seperti yang dilakukan oleh tokoh perempuan ini, yaitu dia berjuang dalam rangka merebut kemerdekaan. Salah satunya yaitu Tutnya D. Nah, karena listriknya padam sehingga Bapak tidak bisa menampilkan tokoh-tokoh atau pemimpin pejuang rakyat Indonesia melawan Tutnya D. Mungkin kalian ada yang tahu dari mana Tutnya D itu berasal? Dari mana? Dari Aceh. Jadi dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia itu melakukan perjuangan melawan penjajah.
seperti yang ada di daerah Aceh yang dipimpin oleh Tut Nyak Din. Selain Tut Nyak Din, siapa lagi dari Aceh? Ya, Jiro. Lalu siapa lagi? Ada lagi? Tengku Umar. Ini adalah pejuang-pejuang yang ingin melawan penjajah. Nah, untuk melakukan perjuangan, pejuang-pejuang yang berasal dari Aceh seperti Tut Nyak Din ini untuk memenangi perjuangan melakukan sebuah taktik yang dikenal dengan taktik apa? Coba, taktik yang ditunjukkan yang dilakukan oleh pejuang Aceh itu dikenal dengan taktik apa? Mungkin ada yang bisa? Coba, taktik ke hutan-hutan atau ada yang lain? Bagus. Coba, apa lagi? Coba, taktik yang dilakukan oleh pejuang Aceh itu dikenal dengan taktik perang gerilya. Benar? Ada di sini. Ya, taktik perang gerilya. Bagaimana caranya mereka itu menyerang penjajah? Setelah itu mereka pergi atau sembunyi ke hutan ini. Nah, meskipun perjuangan mereka itu mengalami kegagalan. Mengapa? Karena Belanda atau penjajah pada situ yaitu menggunakan taktik yang sangat licik. Sudah jelas? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik. Selain di Aceh, ada daerah lagi yang melakukan perjuangan melawan penjajah, yaitu tepatnya di daerah Sumatera Barat yang dipimpin oleh siapa? Perjuangan rakyat Sumatera Barat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Imam Bonjol. Perang di Sumatera Barat ini dikenal dengan perang Padri. Perang Padri ini. Pada awalnya perang Padri ini perang yang terjadi antara kaum putih dengan kaum adat. Siapa kaum putih ini? Kaum putih ini adalah kaum atau kelompok masyarakat yang menjalankan agama Islam dengan benar. Menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dengan benar. Sedangkan kaum adat ini adalah kaum atau kelompok orang yang tidak menjalankan ajaran agama Islam. Mereka suka mabuk dan berjudi. Ini. Tapi akhirnya apa? Belanda datang ke Sumatera Barat. Akhirnya apa? Belanda ini melakukan politik adu domba antara kaum putih atau kaum Padri dengan kaum adat, yaitu dengan membantu kaum adat. Jadi Belanda ini membantu kaum adat untuk melawan kaum putih atau kaum Padri, di mana kaum putih atau kaum Padri ini dipimpin oleh Imam Bonjol. Tapi akhirnya kaum adat ini sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh penjajah. Ya. Jadi mereka hanya dimanfaatkan oleh kaum penjajah. Ini foto dari Imam Bonjol. Ini fotonya. Ini adalah tokoh pejuang dari Sumatera Barat. Akhirnya apa? Kaum adat itu sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan, diadu domba oleh penjajah, yaitu Belanda. Akhirnya apa? Antara kaum putih atau kaum Padri dengan kaum adat ini bersatu melawan penjajah.
Sehingga apa? Dengan bersatunya kedua kelompok ini, akhirnya Belanda mengalami kesulitan dalam melawan pejuang-pejuang yang ada di Sumatera Barat. Di mana apalagi pada saat itu perang Padri ini bersama dengan perang di Ponegoro. Semakin sulit untuk mengalahkan perang Padri ini. Karena apa? Kekuatan Belanda pada saat itu terpecah menjadi dua. Antara kekuatan yang satunya untuk melawan perang di Ponegoro, lalu yang satunya lagi yaitu melawan Imam Bonjol. Sehingga sulit. Nah, apa yang digunakan oleh Belanda untuk mengalahkan perang ini? Akhirnya pasukan yang ada di Pulau Jawa ini ditarik ke Sumatera untuk membentuk atau menghimpun kekuatan melawan kaum Padri atau perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Akhirnya dengan bersatunya kekuatan pasukan Belanda, akhirnya Imam Bonjol ini dapat dikalahkan. Sudah jelas? Jadi, seandainya perjuangan rakyat Indonesia ini bersatu, mungkin rakyat Indonesia akan mudah mengalahkan penjajah. Sudah jelas? Jadi, kekuatan yang paling besar di dalam melawan penjajah itu bukan senjata, yaitu adalah persatuan. Dengan persatuan, penjajah bisa diusir dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apa cuman Aceh, Sumatera Barat yang melakukan perlawanan terhadap Belanda? Tidak. Di Pulau Jawa juga ada perlawanan seperti yang dilakukan oleh tokoh ini. Mungkin ada yang tahu siapa nama tokoh ini? Pangeran Diponegoro. Yaitu Pangeran Diponegoro. Ini berasal dari Jawa Tengah. Ini. Nah, mengapa Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan melawan penjajah? Ini disebabkan karena apa? Pada saat itu Belanda membuat jalan atau patok untuk membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin dari beliau. Jadi penjajah pada itu apa? Berbuat seenaknya. Membuat jalan, memasang patok jalan dengan melewati makam leluhurnya. Ini Pangeran Diponegoro. Sehingga timbul kemarahan dari Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan melawan Belanda. Karena Belanda bertindak semena-mena. Coba, siapa yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro pada saat itu? Siapa yang bisa jawab? Coba. Apakah ada tokoh yang membantu perlawanan Pangeran Diponegoro pada saat itu? Ayo. Siapa tokoh yang membantu perlawanan Pangeran Diponegoro? Ayo. Coba. Hubungan tangan yang bisa? Pangeran Mangkubumi. Ya, bagus. Yaitu Pangeran Mangkubumi. Jadi Pangeran Mangkubumi ini adalah tokoh yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Ada lagi tokoh yang membantu perjuangan dari Pangeran Diponegoro pada saat itu? Prawiro. Ya. Kiai
dari mudorot. Jadi pada saat itu banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan. Sama, bagaimana caranya Pangeran Diponegoro ini untuk melawan penjajah? Yaitu dengan melakukan politik apa? Perang gerilya. Ya, ini artinya ada yang mengatakan perang gerilya itu adalah perang yang dilakukan secara sembunyi. Menyerang, lari. Sehingga dengan adanya perang gerilya ini atau taktik gerilya ini yang dilakukan oleh para pejuang, Belanda mengalami kesulitan. Tapi perlawanan Pangeran Diponegoro atau perjuangan Pangeran Diponegoro yang dilakukan pada saat itu juga mengalami kegagalan. Belanda menggunakan taktik yang sangat licik untuk bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Apa yang dilakukan? Belanda mengajak melakukan perundingan, tapi setelah sampai di tempat, Pangeran Diponegoro ini ditangkap dan diasingkan. Akhirnya Pangeran Diponegoro ini meninggal di tempat pengasingan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, mengapa perjuangan pada saat itu yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia selalu mengalami kegagalan. Jadi kuncinya itu adalah penyebabnya karena tidak ada persatuan. Jadi persatuan itu sangat penting bagi kita. Karena itu kita ini selalu dianjurkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena tanpa adanya persatuan, Indonesia akan terpecah belah dan mudah diadu domba. Jadi politik yang digunakan oleh Belanda pada saat itu adalah politik adu domba, atau yang dikenal lagi dengan politik pecah belah, atau ada yang menyebut politik divide et impera. Ini politik yang dilakukan oleh penjajah pada saat itu untuk menguasai wilayah Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia tidak putus asa. Meskipun selalu mengalami kegagalan, rakyat Indonesia ini selalu berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Akhirnya Indonesia merdeka, yaitu tanggal 7 Agustus 1945. Baiklah, demikian yang Bapak sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Tugas ini kalian kerjakan secara kelompok, kerjakan bersama-sama. Baik, silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian bertanya. Coba kerjakan. Ya, coba kerjakan.
Benar? Sudah selesai? Baik, kalau sudah, Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan jawabannya. Coba kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba baca hasilnya. Coba baca kelompok 1. Coba soalnya baca dulu, baru jawabannya. Nah. Mengapa Belanda kesulitan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro? Selesai. Jawab. Karena Pangeran Diponegoro melakukan teknik perang gerilya atau sembunyi-sembunyi. Coba yang kedua. Mengapa perjuangan rakyat Indonesia selalu mengalami kegagalan melawan penjajah Belanda? Jawab. Karena perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Belum adanya rasa persatuan dan kesatuan, kalah dan persenjataan. Baik, demikianlah pelajaran hari ini. Tapi sebelum pelajaran Bapak tutup, dapat disimpulkan bahwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah ini dilakukan disebabkan karena Belanda bertindak semena-mena. Lalu yang kedua, karena rakyat Indonesia sangat menderita pada masa penjajah. Selain itu, mengapa perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu selalu mengalami kegagalan? Karena tidak ada persatuan. Dan masih bersifat kedaerahan. Selain kalah dalam persenjataan. Baik, demikianlah yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sebelum pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kabupaten Pamekasan dengan fasilitator Ibu Mahda dan ajar praktek belajar air. Saat ini saya dipersani oleh Bapak Abdurrahman. Beliau adalah guru kelas 5 dan
juga dibersamai oleh Ibu Haja ini ya. Beliau adalah pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Hari ini saya dan Bapak Abdul Rahman akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya bersama Bapak Abdul Rahman telah melakukan percakapan pra observasi dan juga pelaksanaan pembelajaran, di mana saya telah mengamati pembelajaran di kelas 5. Assalamualaikum Bapak Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat baik. Tapi ada buruknya juga sih. Jadi campur aduk rasanya. Berarti masih terbawa-bawa saat telah melakukan posisi ya Pak ya? Ya, tapi santai saja Pak. Dapat keadaan normal seperti semula. Ya, ini sudah mulai santai. Oke, tadi kita sudah melakukan kondisi akademik di kelas 5. Semua proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah saya lihat. Biasanya kita setelah melakukan kegiatan kondisi di kelas ada evaluasi mengenai hal yang sudah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, setelah Bapak mengajar, kira-kira pelaksanaan proses pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan SPP atau ada yang masih belum sesuai Pak? Kalau saya mengajar ini sudah sesuai dengan RTP. Hanya saja saya terkendala di waktu yang membuat saya keteteran. Sehingga masih ada sebagian anak yang masih ingin mengajukan pendapatnya, tapi terkendala di waktu dan beberapa anak yang masih kurang percaya diri, masih malu-malu dalam mengeluarkan pendapatnya. Baik Bapak, untuk yang Bapak tadi terkendala di waktu dan bagi anak-anak yang masih kurang percaya diri, rencana Bapak kedepannya itu seperti apa? Pada waktu mungkin saya harus lebih berusaha lagi untuk mengatur waktu saya supaya tidak keteteran. Dan untuk anak yang kurang percaya diri, saya akan terus memotivasi mereka bahwa harus berani mengeluarkan pendapat dan jangan takut salah. Yang penting percaya diri. Itu harus dibangun supaya mereka lebih bersemangat lagi. Kalau perlu saya akan tatap muka dengan mereka. Ya, baik Bapak. Saya akan menanyakan untuk komitmennya Bapak dalam hal ini. Tanggung jawab Bapak untuk melakukan rencana tadi dalam membentuk rasa percaya diri pada anak untuk lebih bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, tentunya saya akan secepatnya melakukan rencana saya tersebut supaya anak-anak bisa yakin dan percaya diri. Dan permasalahan waktu saya sudah punya komitmen untuk lebih bisa mengatur waktu saya dengan sebaik-baiknya. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Mungkin lain kali untuk pertemuan berikutnya saya akan memulainya. Baik, sebagai bahan refleksi ya Pak. Tadi saat Bapak mengajar, itu perasaan Bapak itu bagaimana? Saat saya mengajar ada rasa sedikit grogi, takut salah karena ada yang mengamati, tapi setelah selesai sudah jadi lega. Nah, terus jika dibandingkan Pak ya, cara mengajar Bapak sebelum berobservasi dengan setelah berobservasi itu bagaimana ya? Lebih baik yang mana Pak? Tentunya lebih baik yang sekarang karena sekarang anak-anak saya anjurkan untuk lebih aktif dibandingkan dulu. Justru saya yang lebih dominan. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak karena sudah mau berbagi dengan saya dan memberikan pengalaman yang luar biasa tentang proses pembelajaran selama ini Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila.